Oke guys, kali ini gue mau bahas sebuah kisah tragis yang menimpa salah satu finalis Ratu Kecantikan, Miss Amazonas Brazil pada tahun 2019. Daripada penasaran, langsung aja kita bahas guys. Let's go. Hai guys, welcome back to SDI City, masih bersama gue, Johan. Nah, di sebuah kota kecil ada yang bernama Manicure, terletak di provinsi Amazonas, Brazil guys. Dan dari situ lahir dan tumbuh seorang gadis cantik yang diberi nama Kimberly Karen Mota de Oliveira. Nah, Kimberly lahir 26 Februari 1998 dan merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara guys. Kedua orang tuanya udah bercerai ya guys sejak dia masih kecil. Dan ibu Kimberly, Neila Venero Mota, harus membesarkan ketiga anaknya seorang diri guys. Dan harus bekerja sangat keras guys supaya bisa menyekolahkan anaknya, agar nanti mereka memiliki masa depan yang cerah guys. Nah, Kimberly ini anak yang baik dan rajin belajar ya guys. Dia selalu mendapatkan peringkat bagus di sekolahnya. Nah, Kimberly ini bercita-cita ingin menjadi seorang dokter guys. Dan dia punya keinginan suatu saat nanti bisa membuka klinik sendiri guys, agar dapat mengobati orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, singkat cerita guys, setelah Kimberly tamat sekolah tingkat menengah, dia mendapatkan beasiswa untuk kuliah jurusan kedokteran di sebuah perguruan tinggi di kota Manaus, ibu kota negara Amazonas. Dan pada tahun 2019, Kimberly akhirnya pindah ke kota Manaus dan tinggal menumpang di rumah pamannya guys, yang kebetulan nggak jauh dari lokasi kampus tempat dia belajar. Nah, karena Kimberly punya wajah yang cantik dan bentuk tubuh yang ideal guys, udah pastilah menarik perhatian banyak orang dimanapun dia berada. Nah, saat Kimberly sudah berkuliah guys, tiba-tiba dia menerima tawaran pekerjaan freelance sebagai model atau bintang iklan ya, di beberapa produk kecantikan. Nah, Kimberly sangat senang karena untuk pertama kalinya dia bisa mempunyai penghasilan sendiri guys, dan bisa mengirim uang kepada ibunya di kampung. Kimberly sangat menikmati pekerjaannya sebagai model guys. Dan pada tahun 2019, seorang teman baiknya kemudian mendaftarkan Kimberly untuk ikut kontes kecantikan Miss Manicure. Nah, Kimberly nggak nyangka ya guys kalau dia berhasil menang dan dipilih mewakili kota kelahirannya, Manicure, untuk berlaga di kontes kecantikan Miss Amazonas pada tahun yang sama. Nah, di kontes itu Kimberly nggak mendapat juara pertama ya guys, dan hanya menjadi finalis di peringkat ke-6. Ya, meskipun gitu, Kimberly sangat senang guys, karena bisa mendapatkan banyak pengalaman baru. Kimberly bahkan sudah bertekad akan ikut bersaing lagi di kontes kecantikan Miss Amazonas yang diselenggarakan tahun depan guys. Nah, semua berjalan seperti biasa ya guys, sampai suatu malam di bulan Januari 2020, Kimberly menghadiri acara ulang tahun salah satu teman baiknya guys, yang diadakan di sebuah klub malam. Nah, saat di sana, Kimberly berkenalan dengan seorang pria guys, yang juga merupakan tamu undangan dalam acara ulang tahun itu. Nah, pria itu bernama Rafael Fernandes Rodrigues, yang lahir pada tanggal 18 Juni 1988 dan tumbuh besar di kota São Bernardo di Sao Paulo. Dan pada tahun 2017, Rafael pindah ke kota Manaus guys. Rafael yang saat itu berusia 31 tahun memiliki pekerjaan yang mapan guys, sebagai seorang analis di pengadilan negeri setempat. Nah, penghasilannya yang lumayan membuat Rafael dapat hidup serba berkecukupan guys. Dia tinggal di sebuah apartemen di pusat kota Manaus ya. Nah, setelah perkenalan itu, Rafael langsung jatuh hati guys, dan berusaha memberikan perhatian kepada Kimberly setiap hari. Sejak bulan Februari 2020, mereka semakin hari semakin dekat guys. Dari satu kali pertemuan, kemudian diikuti dengan beberapa kali pertemuan, sampai akhirnya mereka resmi menjadi sepasang kekasih. Nah, meskipun demikian, Kimberly sudah menegaskan dari awal kalau dia belum siap menjalin hubungan serius guys. Karena Kimberly masih banyak cita-cita yang harus dia raih sebelum memutuskan untuk berkeluarga guys. Mulut Rafael yang manis membuat Kimberly percaya guys bahwa Rafael dapat menghargai keputusannya. Nah, baru menjalin hubungan beberapa minggu, ternyata Rafael mulai menunjukkan sifatnya yang posesif dan controlling guys. Nah, setiap kali mereka bertemu, Rafael selalu meriksa ponsel Kimberly untuk mastiin Kimberly selingkuh atau enggak. Nah, Rafael selalu curiga kalau Kimberly pergi dengan teman-temannya tanpa kehadiran dirinya. Nggak cukup sampai di situ ya guys, Rafael kemudian mulai mendesak Kimberly agar segera menikah dengannya. Nah, semua tekanan dan desakan tersebut lama-kelamaan membuat Kimberly merasa nggak nyaman guys. Setelah Kimberly ngobrol dengan ibu dan beberapa temannya guys, pada tanggal 8 Mei 2020, Kimberly akhirnya mengambil keputusan mengakhiri hubungan asmaranya dengan Rafael.
yang baru berjalan sekitar 3 bulan pada waktu itu. Nah, Kimberly sangat lega guys, karena Rafael dapat menerima keputusan itu. Dan Rafael punya sebuah permintaan agar mereka berdua masih tetap berhubungan seperti teman baik. Nah, 2 hari kemudian, tanggal 10 Mei 2020, tepat pada perayaan Hari Ibu ya guys, yang jatuh pada hari Minggu. Nah, sejak pagi, Kimberly udah nelpon ibunya ya guys, untuk ngucapin selamat Hari Ibu, dan berterima kasih pada ibunya yang telah merawat dirinya dari kecil hingga dewasa. Ibunya nggak nyangka ya guys, kalau itu adalah terakhir kalinya dia ngobrol dengan Kimberly. Dan di sore hari, Kimberly pergi ke rumah temannya guys, dan sempat memberitahukan pamannya ya, kalau dia akan pulang agak malam. Kimberly meminta agar pintu depan rumah tidak dikunci, supaya dia bisa masuk tanpa harus membangunkan anggota rumah yang udah tidur guys. Pada keesokan harinya, tanggal 11 Mei 2020, pamannya sangat terkejut guys, saat menyadari kalau Kimberly belum pulang ke rumah. Pamannya mulai khawatir karena dia tahu ponakannya itu nggak bisa nginap di tempat orang lain guys. Dan menjelang siang, pamannya mencoba menghubungi Kimberly dan Rafael ya guys, berulang kali, tapi nggak diangkat. Dan akhirnya pamannya mengunjungi apartemen tempat tinggal Rafael dan mengetuk pintu apartemen berulang kali guys. Namun sama aja guys, nggak ada jawaban. Nah, setelah itu pamannya langsung ke kantor polisi guys untuk melaporkan ponakannya yang hilang. Dan polisi segera melakukan investigasi, dan pada keesokan harinya, tepatnya tanggal 12 Mei 2020, pihak kepolisian Kota Manause mendatangi apartemen Rafael. Nah, setelah mengetuk pintu beberapa kali dan tidak ada tanggapan, mereka akhirnya mendobrak pintu masuk apartemen. Setelah di dalam, mereka memasuki satu demi satu ruangan dan menemukan jasad Kimberly dalam keadaan terbujur kaku guys, di lantai kamar tidur. Dan hasil otopsi dari pihak kepolisian menyatakan korban telah meninggal dunia sekitar 2 hari yang lalu guys. Polisi kemudian menetapkan Rafael sebagai tersangka utama dan segera mengeluarkan surat perintah penangkapan. Dari hasil pemeriksaan rekaman CCTV apartemen diketahui tepatnya pada malam kejadian sekitar pukul 10.50 malam guys. Rafael dan Kimberly terlihat memasuki lift apartemen menuju lantai 12. Berikutnya, rekaman CCTV menunjukkan pada pukul 1.30 pagi ya, Rafael turun seorang diri menggunakan lift langsung menuju lantai basement tempat parkir kendaraan dan pergi mengendarai mobilnya keluar dari kompleks apartemen. Nah, Kimberly diduga meninggal dunia antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 1 pagi guys. Setelah keluar dari apartemen, Rafael memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi guys, menuju ke bagian utara Brazil. Nah, saat melaju dengan kecepatan sekitar 150 km per jam, tepatnya di daerah Karakarai, tiba-tiba terdapat belokan cukup tajam guys. Dan Rafael tidak sempat mengurangi kecepatan kendaraannya. Mobil yang dikendarainya akhirnya terguling beberapa kali hingga keluar dari jalan raya guys. Nah, beruntung Rafael tidak mengalami luka serius ya. Dia kemudian menumpang sebuah mobil truk yang lewat dan lanjut menggunakan sebuah taksi menuju kota Boa Vista. Nah, di kota Boa Vista, Rafael menarik uang guys di sebuah bank dan melanjutkan perjalanan menuju Pacaraima yang sudah dekat dengan perbatasan Venezuela guys. Nah, sesampainya di daerah Pacaraima, Rafael berhasil melewati daerah perbatasan negaranya. Tapi guys, dia ditolak masuk oleh pihak imigrasi Venezuela karena negara itu sedang dalam keadaan lockdown akibat pandemi global ya guys. Nah, Rafael sebenarnya berencana pergi ke negara Spanyol lewat negara Venezuela karena dia memiliki beberapa kerabat dan saudara yang sudah lama menetap di sana guys. Dan pada tanggal 13 Mei 2020, pihak kepolisian menemukan mobil Audi milik Rafael ya guys dalam keadaan terbalik di tepi jalan raya dan segera memutuskan pencarian Rafael di daerah perbatasan. Nah, setelah melakukan perburuan selama 2 hari dan menurunkan banyak personil di lapangan, tepatnya pada tanggal 15 Mei 2020, 5 hari sejak meninggalnya Kimberly ya guys, pihak kepolisian berhasil melacak tempat persembunyian Rafael yang berada di dalam hutan dekat daerah perbatasan. Nah, saat polisi mengepung tempat itu, mereka sempat mendapatkan perlawanan guys dari beberapa orang warga asal Venezuela yang telah dibayar oleh Rafael guys untuk melindungi dirinya. Setelah berhasil meringkus orang-orang tersebut, pihak kepolisian akhirnya dapat menangkap Rafael yang ditemukan berada dalam gubuk kecil guys di tengah hutan. Nah, berita mengenai penangkapan Rafael segera menjadi headline berita nasional guys. Ayah Rafael, Milton Rodriguez, yang berusia 60 tahun guys, merasa sangat terpukul mengetahui anaknya telah menjadi tersangka utama yang telah mengambil nyawa Kimberly. Nah, setelah mengetahui kabar itu, Milton akhirnya ditemukan meninggal dunia guys di jalur kereta api cepat kota Sao Paulo.
Dia diduga telah mengakhiri hidupnya sendiri karena tidak kuat menanggung malu perbuatan anaknya itu. Dan Rafael akhirnya mengakui semua perbuatannya. Rafael yang saat itu berusia 32 tahun dinyatakan bersalah atas dakwaan pengambilan nyawa orang lain tingkat kedua dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Oke guys, itulah tadi kisah pembunuhan dari Miss Amazonas Brazil pada tahun 2019 yang bernama Kimberly Mota, yang menurut gue ini sangat tragis banget guys. Ya, semoga bisa jadi pelajaran buat kita semua lah guys, supaya lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan orang yang baru dikenal guys. Oke, sampai sini dulu video gua kali ini. Like jika kalian suka, tinggalkan komentar jika kalian mau request apa yang mau kita bahas di video selanjutnya, dan jangan lupa di subscribe, nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari gua, karena dukungan kalian akan membantu channel ini lebih berkembang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Joan, out.